Saya di maaf. Kota Bumi. Ternyata saya di Kota informan Bumi. saya ini salah sedikit ya. Jadi setelah Ibu dilantik menjadi hakim pertama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di podcast Mendoan Menyapa dengan obrolan Pengadilan Negeri Purwokerto. Kembali lagi di episode podcast Mendoan ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, kompeten di bidangnya dan cerdas, berintegritas, yaitu Ibu Kopsah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Ibu Kopsah ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum serta magister hukumnya di Universitas Jenderal Sudirman dan menyelesaikan pendidikan calon hakim atau pendidikan hakimnya pada tahun 2006, kemudian melaksanakan tugas pertama di Pengadilan Negeri Kota Bumi, kemudian Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Majalengka, dan sekarang di Pengadilan Negeri Purwokerto. Ibu Kopsah ini sudah menjadi hakim selama 15 tahun. Bukan waktu yang singkat ya Bu, berarti sudah mengadili banyak sekali beragam perkara jenis tindak pidana yang Ibu adili. Iya. Oke. Lumayan untuk Sangat, 15 tahun ini. Iya, luar biasa. Dedikasi untuk menjadi hakim di peradilan umum. Oke, hari ini kita akan berbincang seputar sistem peradilan pidana anak, Bu. Karena begitu maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di masa kini. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan perkembangan lingkungan, Bu. Perubahan sosial itu dapat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan tindak pidana. Tapi kita masih belum tahu bagaimana sih penanganan terhadap seorang anak dalam satu peradilan atau satu proses peradilan ini. Jadi kita akan berbincang mengenai sistem peradilan pidana anak yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Ibu ya. Jadi apa sih Bu sistem peradilan pidana anak yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu? Bicara sistem ya, merupakan keseluruhan proses dari pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dari mulai penyelidikan, persidangan, putusan, dan pelaksanaan dari putusan itu sendiri sampai dengan pembinaan terhadap anak setelah selesai menjalani hukuman. Karena anak di sini kan berbagai macam ya untuk hukuman itu sendiri, ada yang berupa tindakan, ada berupa dikembalikan ke orang tua, yang terakhir itu baru penjatuhan pidana, seperti itu. Oke. Lalu kenapa penting adanya sistem peradilan pidana anak ini, Bu? Bukankah kita sudah punya sistem peradilan yang pada umumnya yang seperti ada diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita? Penting sekali karena kita harus membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu anak si pelaku kan dalam tindak pidana anak itu kan ada 3 kriteria, 1 anak sebagai pelaku, 2 anak sebagai korban, dan 3 anak sebagai saksi dalam perkara tersebut. Jadi tentunya dalam persidangannya pun berbeda, dalam tindakan, dalam proses persidangannya tentu harus berbeda dengan orang yang dewasa pada umumnya. Seperti dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di situ yang melatar belakanginya itu kesamaan dalam artian tidak diskriminasi dan harus mengutamakan kepentingan dari si anak itu sendiri. Nanti untuk membinanya ke depannya lebih baik lagi, karena kan kembali anak itu merupakan penerus bangsa, jadi harus lebih diutamakan dalam pembinaannya, dalam proses persidangannya pun harus mengutamakan dari kepentingan si anak itu sendiri, terus apa yang menjadi latar belakangnya. Jadi memang harus dia betul-betul diperlakukan bukan beda ya. Jadi melihat latar belakangnya kenapa seperti dia melakukan kejahatan seperti itu, terus perlakuannya pun tidak diskriminasi, dan memang diutamakan bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum seperti itu. Oke. Tadi kita bicara soal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya Bu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Apakah perbedaannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Karena ini kedua undang-undang ini sama berbicara mengenai anak. Nah, kalau untuk Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan menyangkut secara material ya. Apa yang
yang boleh dilakukan oleh anak, apa yang tidak boleh, baik itu oleh anak itu sendiri maupun siapapun yang di luar anak gitu. Kalau untuk sistem peradilan pidana anak itu terkait dengan proses dalam persidangan apabila anak melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan, maka prosesnya melalui di bawah naungan atau dilindungi dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Dibedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa seperti itu, karena memang ada beberapa prinsip dalam sistem peradilan pidana anak itu yang khusus diperlakukan untuk anak. Contohnya misalkan untuk sidangnya, proses persidangannya harus dilakukan secara tertutup dengan ruang sidang, kursi hakim, kursi anak, kursi penuntut umum, aparat semua di dalam persidangan itu sama, tidak ada seperti halnya persidangan umum atau persidangan orang dewasa untuk posisi hakim lebih tinggi. Kalau untuk dalam persidangan anak semua sejajar dari segi untuk melakukan persidangannya, dari segi posisi kursi itu sendiri. Dan memang persidangannya pun dilakukan secara tertutup, terlepas itu persidangan susila atau perkara lainnya dilakukan dengan secara tertutup. Jadi yang boleh mengikuti persidangan itu satu orang tua dari korban, orang tua anak, peksos, penuntut umum tentunya, terus penasehat hukum dari anak, dan juga apabila ada psikolog yang mendampingi itu anak, diperbolehkan untuk memasuki di ruang persidangan. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang ada perbedaan ya antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana yang digunakan secara umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, Bu. Ya. Kemudian di dalam sistem peradilan pidana anak ini apakah ada pembeda yang signifikan, Bu, dengan sistem peradilan pidana yang pada umumnya? Apakah ada seperti mungkin kalau di penegak hukum lain atau di instansi lain itu ada SP3. Apakah di kita itu ada juga, Bu, SP3, perdamaian atau lainnya? Nah, kalau sistemnya ya, sistem pidana anak dengan dewasa tentu berbeda. Kalau untuk di perkara anak sendiri mempunyai kekhususan. Di perkara anak itu ada yang namanya diversi. Itu harus, walaupun ada diversi, tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Itu misalkan untuk ancaman pidananya maksimal 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Kalau di dewasa untuk persidangan bukan anak, tujuannya kan memang lebih fokus ke pemidanaan. Dalam artian kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku itu pada akhirnya ujungnya ya dilakukan hukuman terkait hukuman badan atau denda seperti itu. Tapi kalau anak kan lebih mengutamakan ke pembinaan untuk memperbaiki dari si anak pelaku itu sendiri. Jadi tidak difokuskan ke hukuman. Makanya dengan adanya diversi itu, diversi kan merupakan proses penyelesaian di luar persidangan. Nah, sama halnya dengan kalau di acara perdata itu mediasi. Jadi yang melibatkan keluarga korban, terus pekerja sosial atau tokoh masyarakat yang bisa membantu untuk penyelesaian perkara si anak. Nah, disitulah dimusyawarahkan. Kenapa maksudnya anak itu bisa nggak memperbaiki perilakunya, meminta maaf kepada korban, dan korban mau nggak menerima permohonan maaf, contohnya ya, permohonan maaf dari si anak pelaku. Terus kalau ada kerugian misalkan bisa diganti, korban misalkan tidak keberatan untuk mengganti rugi apa yang dilakukan oleh si anak pelaku, maka bisa tercapai kesepakatan untuk berdamai dengan tentunya ada batasan waktu apabila pada hari itu juga tidak bisa diselesaikan, dibuat seperti halnya perjanjian perdamaian seperti itu. Nantinya dalam pelaksananya akan diawasi oleh lembaga pemasyarakatan.
Oke, gitu. Berarti tadi yang saya tangkap itu ada 2 ya, Bu, Iya. syarat diversi. Yang pertama yaitu tindak pidana yang dilakukan itu diancam oleh ancaman yang tidak lebih dari 7 tahun dan Betul. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Iya, betul. Nah, berarti ini sudah ada paradigm shifting atau pergeseran paradigma dalam mengadili ya, Bu. Iya. Dari yang kita dulu retributif sekarang menjadi restoratif. Itu diterapkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Iya. Anak. Tapi bagaimana apabila kesepakatan diversi itu tidak tercapai atau diversi itu sendiri tidak dapat dilaksanakan? Istilahnya diversi gagal, Iya, ya. betul. Nah, itu kan kembali karena diversi gagal otomatis persidangan dilanjutkan. Sama halnya dengan mediasi. Apabila mediasi gagal, persidangan dilanjutkan. Sama halnya dengan diversi gagal, maka majelis hakim pemeriksa dari perkara anak tersebut akan melanjutkan ke tahapan persidangan. Nanti di persidangan diproses seperti biasa, dan dalam menjatuhkan hukumannya pun hakim harus melihat berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, latar belakang dari si anak, terus apa sih yang kerugian yang diderita korban itu, apa memang sangat membahayakan atau sangat merugikan sekali. Itu semuanya dipertimbangkan untuk akhirnya akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kebutuhan dari si anak itu sendiri. Tujuannya kan kembali untuk memperbaiki dari anak pelaku, dan bisa anak tersebut setelah menyelesaikan hukumannya diterima kembali oleh masyarakat secara baik, dan memang untuk mengkondusifkan situasi di masyarakat. Dalam artian begitu anak kembali, masyarakat nggak merasa takut karena anak tersebut sudah dibina dengan baik selama menjalani hukumannya, karena tidak harus anak tersebut dilakukan dengan dijatuhi pidana hukuman penjara. Jadi ada beberapa hukuman untuk si anak. Bisa dia melakukan, salah satu contohnya melakukan pelatihan kerja, dia melakukan pendidikan yang disediakan oleh negara untuk anak yang memang berhadapan dengan hukum untuk menjalani pidananya. Oke, kemudian bagaimana penerapan pedoman mengadili dengan pendekatan restoratif justice itu, Bu, atau keadilan restoratif yang tertuang di dalam Perma nomor 1 tahun 2024 untuk perkara anak ini. Apakah itu juga memungkinkan untuk diterapkan? Setelah tadi diversi gagal, kita masuk ke dalam sidang pengadilan. Apakah kalau sudah di sidang pengadilan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur biasa seperti sistem peradilan pidana yang orang dewasa, atau ada lagi perbedaan yang tadi menerapkan dengan keadilan restoratif itu? Ya. Keadilan restoratif justice atau RJ ya, yang memang sekarang sedang digadang-gadangkan untuk semua perkara, baik untuk perkara dewasa pun sama, ada yang namanya RJ, apalagi di anak. Di anak pun tetap bisa diperlakukan walaupun memang ada diversi, ternyata diversi gagal selama proses persidangan. Apabila terjadi perdamaian dari kedua belah pihak, maka itu bisa dikategorikan sebagai RJ yang nantinya akan memberikan hukuman yang lebih ringan atau hukuman yang lebih baik lagi untuk memperbaiki dari si anak itu sendiri. Jadi tidak harus tindak pidana penjara. Jadi bisa anak tersebut bisa dikembalikan ke orang tua dengan berbagai syarat yang memang di persidangan itu sudah disepakati. Karena kan diversi sudah berlalu, akhirnya adalah hal-hal yang meringankan dari anak, anak korban memberikan keringan atau dari keluarganya sudah memaafkan contohnya. Terus memang ada ganti rugi tapi tidak sesuai, tapi terjadi selama proses persidangan. Nah, itu bisa meringankan dari hukuman si anak atau bisa mengalihkan ke hukuman yang lebih baik lagi. Dalam artian bukan tidak harus pidana penjara ya, ke pembinaan seperti yang tadi saya sampaikan, yang lebih diutamakan ke anak itu untuk dibina perilakunya agar lebih baik lagi setelah menjalani hukuman tersebut. Oke. Kalau begitu berarti di dalam proses pemeriksaan sidang di peradilan atau di pengadilan ini itu tetap bisa diterapkan
pedoman mengadili berdasarkan keadilan restoratif tadi ya Bu, untuk bisa, anak. Bisa. Nah, kalau misalnya di dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini, apakah ada lagi perbedaan yang hakimnya Bu? Apakah hakimnya ini harus ada ketentuan khusus ya, misalnya harus senior, harus junior dengan pangkat tertentu, kemudian harus berapa jumlahnya, apakah 5 atau 9, itu apakah ada perbedaan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya? Jadi untuk hakim ya sebagai pemeriksa perkara anak itu ada disyaratkan yang sudah bersertifikasi anak. Jadi tidak semua hakim sudah bersertifikasi. Namun apabila di suatu pengadilan memang tidak ada hakim yang belum bersertifikasi, maka dengan SK ketua pengadilan bisa menunjuk beberapa hakim yang memang senior untuk bisa menyidangkan dari perkara anak tersebut. Nah, di samping itu memang karena kan karakteristik dari perkara pidana anak ini kan beda dengan dewasa. Jadi memang ditunjuknya yang senior apabila belum ada yang memiliki sertifikasi untuk perkara anak, hakim anak itu. Kemudian tadi sudah ada perbedaan hakimnya harus tersertifikasi, kemudian hakimnya hakim tunggal ya Bu. Tapi apakah memungkinkan untuk tetap hakimnya majelis Bu? Majelis. Nah itu memungkinkan kalau di samping memungkinkan tidak mungkin, memungkinkan dalam hal memang perkara tindak pidana yang dilakukan anak itu luar biasa pembuktiannya agak sulit. Jadi untuk lebih dalam prosesnya lebih baik lagi untuk mempermudah pengungkapan dari perkara tersebut, maka dimungkinkan untuk persidangan itu secara majelis. Contoh kasus misalkan memang pembunuhan yang berantai dilakukan oleh anak, beberapa anak. Nah itu kan memang pembuktiannya rumit, sementara misalnya tidak ada saksi atau di beberapa tempat itu kan membutuhkan pembuktiannya yang cukup rumit, maka bisa dengan ditunjuknya penetapan secara majelis untuk pemeriksaan dari perkara anak tersebut. Nah tadi ketika anak tadi melakukan tindak pidana yang sadis, melakukan tindak pidana yang pembunuhan berantai, sangat keji, yang mungkin orang dewasa pun tidak terpikirkan untuk melakukan itu. Apakah hukumannya itu lain atau sama seperti orang dewasa Bu? Apakah tetap dihukum penjara atau boleh tetap tindakan dan lainnya? Jadi kita kembali ke prinsip ya, dalam pemidanaan anak itu tujuan utamanya kan memang untuk memperbaiki dari perilaku si anak pelaku itu sendiri. Jadi kalau memang tindak pidananya cukup berat, maka ancaman di undang-undang sistem pidana anak sendiri kan disebutkan maksimal itu 10 tahun. Jadi tidak boleh dia seperti orang dewasa dijatuhi pidana 20 tahun atau misalnya seumur hidup, bahkan hukuman mati. Jadi ya kita kembali, kita pun di persidangan sebagai hakim meminta pendapat dari lembaga pemasyarakatan yang hadir di persidangan, dari Peksos. Kan di persidangan itu mereka dimintai pendapat terkait dengan si anak pelaku tersebut. Latar belakangnya kenapa sih anak bisa melakukan tindak pidana misalnya sekeji itu? Apakah memang dia dari kecil tidak menerima pendidikan baik dari keluarganya, atau memang dia keluarga broken, atau memang dia dari kecil hidup sendiri gitu. Tidak ada yang memberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, dan memang putusannya pun maksimal sekeji apapun maksimal berdasar undang-undang itu, undang-undang sistem peradilan pidana anak itu maksimal 10 tahun. Ya diharapkan dalam penjatuhan pidana pun harus ada apa sih yang membuat anak tersebut bisa memperbaiki dirinya. Jadi nggak cuman dijatuhi pidana hukuman lebih baik lagi dengan dia tuh misalnya dijadikan dibina di suatu tempat yang memang bisa memperbaiki dari diri anak itu sendiri. Begitu. Berarti untuk di sistem peradilan pidana anak ini ada maksimal atau maksimum pembatasan
pidana penjaranya ya Bu ya. Iya, betul. Tadi berarti pidana penjara untuk anak yang melakukan sebuah tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum tadi itu adalah 10 tahun. Tapi apakah ada untuk minimum khusus itu berlaku Bu untuk anak? Misal di Undang-Undang Narkotika itu ada ancaman pidana minimum khusus 4 tahun ketika anak melakukan tindak pidana tersebut, apakah berlaku minimum khusus tersebut? Untuk minimum khusus, kalau pendapat saya tidak berlaku karena kita kembali ada beberapa hal untuk penjatuhan pidana terhadap anak itu kan harus banyak pertimbangannya. Kalau minimum itu kan minimum aja, misal sebagai contoh perkara narkotika ada yang 4 tahun, 5 tahun. Tuh. Jadi kan untuk anak misalkan yang melakukan tindak pidana ada ancaman minimumnya, cocok tidak? Karena anak itu kan dari segi dia melakukan tindak pidana pun mungkin ada yang karena belum secara akalnya belum matang seperti itu, terus kembali lagi kan ke latar belakangnya, terus ada yang memang dia hanya karena ikut-ikutan orang dewasa, kalau enggak diperintahkan orang dewasa. Jadi kita harus dalam menjatuhkan hukuman itu banyak pertimbangan terhadap si anak itu, terutama terkait dengan latar belakang si anak tersebut, si anak pelaku, latar belakang keluarga, lingkungan di mana dia tinggal gitu. Terus dari segi intelijensi anak itu dia bagaimana sih kesehariannya anak itu, misalkan apakah dia sekolah atau tidak, terus bergaulnya dengan siapa. Nah itu menentukan kalau misalkan dijatuhi pidana minimal kan sudah cukup tinggi, sementara anak kan dilihatnya pasti dia tidak melakukan kejahatan itu penuh dengan keinginannya sendiri, pasti ada faktor-faktor lain yang memang membuat anak tersebut ikut melakukan tindak pidana dengan ancaman yang memang seperti narkotika. Apakah dia misalkan karena dia tidak tahu, oh ya sudah nih mintai tolong untuk membawa bungkusan, ternyata pada waktu dibuka bungkusan tersebut narkotika, padahal si anak tersebut tidak tahu. Nah kan kita kembali lagi harus mengupas kenapa sih anak tersebut bisa terlibat tindak pidana seperti itu. Oke, gitu ya Ibu. Untuk di Pengadilan Negeri Purwokerto ini sendiri, Ibu, tindak pidana apa yang Ibu paling sering tangani yang dilakukan oleh anak? Kalau di Pengadilan Negeri Purwokerto ini, saya beberapa perkara itu terkait dengan tawuran. Tawuran ya Bu? Ya, tawuran, kenakalan remaja lah, tawuran, terus membawa senjata tajam. Memang sih belum dipergunakan senjata tajam tersebut, tapi memang karena mereka berkelompok, jadi ada dewasa, ada saling mempengaruhi, informasi yang salah itu yang membuat mereka akhirnya melakukan tindak pidana, membawa senjata dari rumah, misalnya senjata tajam, ternyata senjata tajam tersebut memang bukan milik si anak tersebut, ternyata dititipkan temannya, cuman karena mereka kumpul bareng untuk tawuran di jalanan, akhirnya tertangkap seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya anak dan dewasa melakukan satu tindak pidana yang bersamaan, Ibu, apakah itu nanti sistem peradilan pidananya itu sama atau tetap dibedakan? Tetap dibedakan, ya? Karena untuk persidangan anak sendiri kan beda, memang ruangannya pun khusus, ada ruang sidang anak. Untuk dewasa ya ruang sidang dewasa, ruang sidang persidangan anak secara dewasa terbuka, kecuali yang berkaitan dengan susila. Namun kalau untuk anak, walaupun bukan perkara susila, tapi dilakukannya secara tertutup dan tidak semua orang bisa mengikuti persidangan dari anak, harus izin dari hakim dan memang yang ada kepentingan dengan perkara anak tersebut. Oke. Kemudian Ibu kan sudah sertifikasi hakim anak ini dari tahun 2020 ya Bu ya. Nah, selama Ibu menjadi hakim anak kita bilangnya, itu pengalaman apa yang paling berkesan buat Ibu? Saya sertifikasi anak itu dari 2012 apa 13. Oh, 2013 ya, Ibu. Waktu saya di Kota Bumi. Ternyata informan saya ini salah sedikit ya. Jadi setelah Ibu dilantik menjadi hakim pertama ya Bu, setelah itu saya langsung dilantik, terus ada diklat pelatihan untuk SPPA.
setelah tahun sekitar 2013. Sekitar 2013 ya Ibu ya. Oke. Nah, dari tahun 2013 hingga sekarang Ibu, itu apa pengalaman Ibu yang paling berkesan dan atau tantangan yang paling besar dalam menangani perkara anak ini, Bu? Ada, pernah saya di Kota Bumi itu tindak pidana seksual. Jadi pelakunya anak, 4 orang, dan korbannya juga anak, 1 orang. Cukup prihatin sih saya melihatnya karena perilaku, sebenarnya mereka awalnya dari iseng. Awalnya dari iseng, dari informasi temannya, kalau misalkan anak korban ini mudah untuk dibawa pergi, terus akhirnya mereka ajak, dikasih minuman. Setelah itu secara bergantian mereka mencabulinya, ada yang mensetubuhinya. Ya akhirnya diproses secara pidana, dan selama persidangan juga mereka saling, pada intinya ya karena ikut-ikutan sebagian besar, karena dengan ada kabar yang menceritakan tentang kondisi korban, akhirnya mereka seperti penasaran dan mereka itu seperti taruhan, siapa yang bisa, seperti anak-anak, kenakalan anak-anak remaja seperti itu. Cuman ini kan udah mengarah ke seksual seperti itu. Ya akhirnya dijatuhi pidananya karena kan tindak pidana perlindungan anak, berarti kan harus ada batas minimalnya kalau di undang-undangnya. Namun pada waktu itu tidak dijatuhi sampai batas minimal karena memang anak tersebut masih sekolah, dan sebenarnya mau untuk berdamai, namun anak korban orang tuanya tidak berkenan untuk berdamai, dan sama-sama masih sekolah itu. Jadi yang menjadi pertimbangan untuk jatuhi pidana di bawah batas minimal itu karena memang satu, dari segi usia memang dia masih anak, terus masih sekolah, dan anak tersebut ada niatan untuk memperbaiki diri, untuk sekolah lagi, dan orang tuanya sanggup untuk mendidik anak tersebut setelah dari menjalani pidana. Oke, begitu. Berarti anak itu masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang normal ya Bu ya, setelah dari dijatuhkannya hukuman terhadap anak. Nah, kita ini sudah hampir ke ujung acara Bu. Jadi ada titipan netizen Bu. Ini ada 3 pertanyaan titipan netizen yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita. Yang pertama Ibu, bagaimana menyeimbangkan asas the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak dengan penjatuhan pidana penjara bagi anak? Mengapa tidak diberikan tindakan saja? Kan kita kembali untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim anak. 1, tindak pidananya, apakah memang tindak pidana itu berat atau ringan? 2, latar belakang, kenapa si anak melakukan tindak pidana seperti ini? 3, harus memperhatikan juga pada waktu melakukan tindak pidana tersebut memang anak itu ada nggak yang memerintahkan. Terus keempat, anak tersebut memang ide sendiri. Dan yang kelima, umur dari si anak itu kita bisa melihat batasan, walaupun anak dikatakan anak itu sampai batas maksimal 18 tahun. Namun untuk melihat kematangan pola pikir ya, untuk membedakan dengan anak-anak yang masih 12 tahun dengan yang 17 tahun tentunya ada perbedaan. Kalau anak udah 17 tahun, 18 tahun kan udah mendekati dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, dan dari segi pendidikan pun sudah cukup lama ya menjalani, ibaratnya mengenyam di dunia pendidikan, sudah sampai SMA minimal. Nah, kalau misalkan tindak pidananya ringan, misalkan dia karena anak ini iseng, kalau enggak anak ini karena dari keluarga yang benar-benar tidak mampu, akhirnya mengambil makanan, atau memang dia itu membutuhkan uang nih untuk misalkan orang tuanya yang sakit karena tidak mampu, akhirnya mengambil uang orang lain. Nah, kita kan mempertimbangkan nih si anak ini memang
karena kondisi terpaksa seperti itu, dan dilihat juga keluarganya itu mampu atau tidak. Kan ada yang memang ternyata anak tersebut anak orang kaya tapi dia suka mengambil, kan ada penyakit seperti itu, klepto. Kalau memang betul-betul untuk kebutuhan si anak itu sendiri, kita ya dalam menjatuhkan pidananya lebih memfokuskan ke pembinaan atau ke pelatihan kerja. Dia misal dijatuhi pidananya untuk membersihkan masjid seperti itu, terus dan waktunya juga harus ditentukan berapa lama, terus juga dalam pengawasan selama dia menjalani pidana dengan pelatihan kerja atau tindakan lainnya. Nah itulah yang harus menjadi batasan untuk menjatuhkan pidana itu. Tidak harus hukuman penjara. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan oleh hakim anak dalam menjatuhkan pidana. Kecuali kalau kejahatannya seperti ada anak melakukan pembunuhan dan usianya dari anak pelaku tersebut memang sudah 17 tahun atau 18 tahun, kan tentunya kan dianggap sudah dari segi pola pikir kan memang sudah bisa nih membedakan mana yang baik mana yang tidak dalam melakukan tindak pidana tersebut juga, apakah dia pelaku tunggal atau hanya ikut-ikutan atau di bawah tekanan. Jadi memang dalam menjatuhkan pidana itu banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Terus hakim juga harus menanyakan ke keluarga korban sebelum menjatuhkan putusan. Harus ditanyakan terlebih dahulu bagaimana dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apa yang diinginkan oleh korban, oleh keluarga korban, apakah sudah memaafkan, apakah anak ini pemidanaannya harus seperti apa, tetap ditanyakan walaupun nanti hakim sendiri yang akan menjatuhkannya. Tapi semua itu menjadikan bahan pertimbangan dari Peksos, pekerja sosial yang hadir di persidangan pun ditanyakan mengenai kondisi si anak tersebut. Gitu. Oke, pertanyaan kedua Ibu, apakah jenis hukuman yang paling sering Ibu jatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum selama Ibu menjadi hakim anak? Selama ini saya ada beberapa penjatuhan pidana, satu dengan pelatihan kerja, dua dengan dititipkan di lembaga. Kalau di sini di Batu Raden, kalau yang satu lagi, perkara satunya lagi sama, cuma membawa senjata tajam, dia melakukan bersih-bersih pelayanan masyarakat dengan wujudnya melakukan bersih-bersih di masjid yang memang sudah bekerja sama dengan dinas sosial untuk di tempat anak menjalani pidana di tempat tersebut gitu. Oke. Berarti Ibu pernah menjatuhkan pidana atau pidana penjara ya, Bu? Iya. Tapi pernah juga lebih banyaknya adalah tindakan. Ya. Tadi salah satunya adalah bersih-bersih di masjid ya, Bu. Oke. Nah, tapi yang lebih baik lagi di Pengadilan Negeri Ciamis, jadi ada suatu yayasan yang memang anak tersebut apabila dijatuhi pidananya dengan pelatihan kerja atau pendidikan di suatu yayasan memang seperti pondok khusus anak. Jadi seperti pondok, tapi menerima anak apabila dijatuhi pidana dengan pelatihan kerja atau dia pendidikan untuk anak yang dijatuhi pidana itu bagus di situ. Jadi saya beberapa kali menjatuhkan pidana karena memang tindak pidananya pun ringan gitu. Jadi untuk dititipkan di yayasan tersebut. Oh gitu. Oke, ini pertanyaan netizen yang terakhir, Bu. Apakah sistem peradilan pidana anak sudah cukup berpihak kepada anak atau justru terlalu lunak, Bu? Gitu. Nah, kalau dilihat dari latar belakang dibentuknya Undang-Undang Peradilan Anak, tujuannya itu sudah cukup baik, bisa melindungi si anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak korban, anak saksi seperti itu. Jadi
tidak terlalu lunak juga karena memang ada beberapa hal yang apabila tindak pidananya cukup berat, ada ancamannya yang memang misalnya pidana, penjara, tapi ada yang tindak pidana ringan, pembinaan, kalau enggak pelayanan masyarakat seperti itu. Terus memang di persidangan pun harus ada khusus untuk anak didampingi, misalnya harus didampingi di samping penasihat hukum, peksos, dari psikolog apabila diperlukan untuk si anak tersebut. Jadi memang sudah berpihak sih untuk memperbaiki dari anak tersebut. Oke. Jadi sistem peradilan pidana anak ini benar-benar kompleks ya Bu, sudah sangat integrated atau sudah menyatu antara penegak hukum satu dengan lainnya ya Bu. Dari penyidikan, ada penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan pun itu berbeda dengan yang dewasa ya Bu. Tadi perbedaan signifikannya ada diversi, kemudian penjatuhan pidana penjara maksimumnya itu di 10 tahun, berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa sampai seumur hidup ya Bu? Iya, bahkan bisa hukuman mati. Iya. Kemudian tidak ada pidana minimum khusus ya Bu untuk ancamannya. Dan untuk mempertimbangkan hukuman yang pantas dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini juga beragam pertimbangannya ya Bu, dari tindak pidana apa yang dilakukan, latar belakang sosial, latar belakang keluarga anak, kemudian korban juga dipertimbangkan ya Bu? Iya. Kepentingan korbannya. Kepentingan korban dan pendapat dari korban atau keluarga korban. Oke, itu sudah sangat kompleks sekali memang, tapi kita tidak ada habisnya kalau berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak ini karena memang akan selalu ada pro dan kontra terhadap pemidanaan tentunya. Ibu, sebelum kita mengakhiri, boleh saya minta closing statement atau kesan-kesan Ibu lah? Terkait dengan terutama anak ya. Anak merupakan penerus generasi bangsa kita, jadi anak itu harus lebih diperhatikan baik dari segi pendidikannya, perlakuannya, dan memang untuk anak zaman sekarang kan sudah lebih maju lagi ya pola pikirnya, jadi harus benar-benar menjadi perhatian utama, terutama kita ya saya sebagai orang tua. Terus dunia pendidikannya pun semuanya harus memperhatikan dari kepentingan anak itu. Itu ya. Pokoknya luar biasa sekali hari ini kita dapat insight yang banyak mengenai sistem peradilan pidana anak. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan sidang, pekerjaan kantor lainnya untuk berbincang bersama di podcast Mendoan ini. Terima kasih banyak Ibu. Kita akhiri podcast episode kali ini. Salam keadilan. Terima kasih Bu. Sama-sama.